Sobat penyintas, di balik keindahan pegunungan dan udaranya yang sejuk, kawasan Puncak Bogor menyimpan potensi bencana banjir dan longsor. Belum lama ini, pada bulan Januari 2021, di daerah Gunung Mas Puncak Bogor, Desa Tugu Selatan terjadi longsor. Banjir bandang itu diduga karena longsor yang terjadi di hulu Sungai Cisampai. Material longsor masih menutupi aliran sungai, sehingga pada saat hujan lebat air meluap dan menyebabkan banjir bandang. Kejadian banjir bandang dan longsor itu meninggalkan cerita duka dari korban yang selamat. Salah satunya adalah Ibu Lina yang saat kejadian sedang berada di rumah adik iparnya. Saya lagi nyapu, di luar ada yang teriak. Beberapa saat ada yang teriak, ada banjir. Nah, saya kan nggak tahu, dikirain saya teh banjir biasa, Bu. Lina yang saat kejadian sedang menyapu halaman rumah terkejut mendengar teriakan warga mengenai banjir bandang. Sontak ia langsung menggendong anak bungsunya keluar menjauhi rumah yang berada di bibir sungai. Anak saya keluar, Bu, dua-duanya sambil saya ke jalan depan yang besar, lari ke bawah semua sambil teriak, cepat keluar, ada banjir gitu ya. Namun Lina bergegas kembali ke dalam rumah untuk menyelamatkan anaknya yang masih tertinggal. Lina yang saat itu bersama ketiga anaknya begitu takut melihat air mulai memasuki rumahnya. Nggak tahu, sungai udah besar, Bu, udah batu-batu besar udah ke bawah ya. Cepet lari keluar, saya teriaknya terus, lari keluar. Ya udah keluar, saya ke depan sama orang-orang banyak ya, lari ke bawah. Banjir bandang dan longsor yang turun dari bukit rumahnya terjadi 3 kali susulan, disertai air yang semakin deras bercampur dengan material kayu dan batuan besar yang menghantam rumah Lina. Kalau air mah itu ya, Bu, ya, kalau itu mah banyak kan lumpur, Bu, lumpur hitam sampai ke sini. Dari rumah ya sampai ke sini. Seorang diri Lina berusaha menyelamatkan anak-anaknya dari terjangan air bah. Sang suami yang saat itu sedang tidak berada di rumah merasa khawatir dengan kondisi Lina dan anak-anaknya yang segera mengungsi ke tempat aman. Waktu itu ke Wisma dulu, saya lari ke Wisma. Nah, udah dari Wisma, saya lari ke rumah orang tua saya. Sebanyak 5 rumah hancur terkena banjir bandang dan longsor pagi itu. Sigapnya warga yang memberikan informasi sebelum turun banjir membuat Lina dan warga lainnya bisa dengan cepat menyelamatkan diri. Banyak, di sini banyak ya, ngasih info lewat HP ya. Cepat, Bu, waktu hari itu juga. Bersyukur dirinya masih diberikan keselamatan dari bencana itu, tidak kurang suatu apapun, hanya harta dan benda yang tersapu air tidak bisa diselamatkan saat itu. Gemetar saya, Bu, kayaknya nggak bisa lari. Waktu itu kami gendong si kecil. Hanya di belakang saya udah deket ibu yang ke satu, itu tuh banjir yang ke satu tuh udah di belakang saya. Saya lari sambil gendong si kecil, itunya teriak-teriak, kakaknya suruh keluar. Hingga kini, bayang-bayang musibah banjir dan longsor masih tersimpan dalam benaknya. Trauma yang mendalam menyisakan cerita dalam hidup Lina beserta anaknya yang tidak mudah ia lupakan. Bu, trauma, Bu. Kalau ada hujan, ada petir juga. Jadi trauma, kasihan anak-anak. Ini yang si kecil yang lihatnya, Bu. Kalau ada hujan, dia suka nangis. Dia takut. Ya. Selama tinggal di kawasan Gunung Mas, baru kali ini Lina melihat banjir bandang dan longsor yang begitu besar. Pengalaman serupa juga dirasakan oleh seorang ibu rumah tangga lainnya, Erlina, yang saat itu juga berada di rumahnya. Ia begitu panik saat mendengar suara warga berteriak banjir dan longsor. Tepatnya pukul 9 pagi, saya di rumah sama anak, ada kakak saya, kakak ipar saya sama bayi yang baru lahir 11 hari. Tepatnya jam 9, gemuruh air emang lagi besar banget, Kak. Tepatnya kan 2 hari berturut-turut, hujan emang nggak berhenti-berhenti. Saat itu, Erlin hendak memandikan sang anak di belakang rumahnya. Namun tiba-tiba ia melihat banjir dengan cepat memenuhi sungai yang ada di dekat rumah Emang berubah, suara gemuruh airnya tuh udah gede banget.
Sampai orang yang ngomong tuh nggak kedengeran. Sampai ada pengumuman dari masjid tuh, itu suara apa? Dikira itu suara yang apa? Pemadam kebakaran yang mau nyemprotin rumah, disinfektan. Pas pergi keluar, ngelihat bawa anak sambil telanjang, itu pergi ke depan situ gang. Orang-orang tuh udah pada di luar, katanya ada air mendung dari gunung. Terkena banjir, siap. Melihat banjir bandang yang datang dengan cepat menghantam semua yang ada di depannya, Erlin segera berusaha menyelamatkan diri dan anak-anaknya. Pas nyampe depan rumah, si air tuh udah naik di belakang kaki, sampai mata kaki. Kita coba buat nyelamatin diri ya kayak dari bencana itu sampai lari, nggak bawa apapun kecuali handphone sama anak. Anak saya aja telanjang. Gitu. Setelah berhasil menyelamatkan diri dan anak-anaknya keluar dari rumah, Erlin segera berlari menyelamatkan kakak dan bayinya yang baru lahir 11 hari sebelumnya. Sampai kakak saya kan habis operasi, sampai lari-lari gitu, sampai kesakitan ya. Sebenarnya nggak tega juga, tapi gimana lagi demi keselamatan diri sendiri. Tidak lama setelah Erlin berhasil mengevakuasi kakak dan anaknya dari rumah bersama warga lainnya, banjir bandang susulan menghantam semua rumah yang berada di pinggir sungai itu. Regu penyelamat yang sudah bersiap dengan sigap langsung datang mengevakuasi para korban longsor. Ada sih sebenarnya yang udah datang dari Tagana kayak gitu. Cuman kan si airnya tuh nggak mengalir ke sini, dari ke pinggir lagi ke rumah saya. Kalau misalkan airnya mengalir ke sini, pasti yang lain juga kena, nggak rumah saya sendirian. Mengalirnya dari ke pinggir lagi, gedenya. Debit air yang semakin tinggi membuat warga yang tinggal di Desa Tugu Selatan berlarian keluar rumah dan mencari tempat aman. Beruntung tidak ada korban jiwa saat kejadian, hanya bangunan dan harta benda milik warga yang ikut terbawa arus banjir dan longsor.